Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Dimas Saputra dengan NIM 2205 121 40 50. Dan kali ini saya akan membahas tentang algoritma SJF atau Shortest Job First pada mata kuliah Sistem Operasi. Jadi apa sih algoritma SJF itu? Algoritma SJF atau Shortest Job First adalah algoritma penjadwalan proses yang mengutamakan proses dengan waktu eksekusi terpendek untuk dijalankan terlebih dahulu. Algoritma ini dapat meminimalkan waktu rata-rata penyelesaian proses atau average waiting time dan memaksimalkan throughput sistem. Nah, untuk algoritma SJF ini sendiri dapat dibedakan menjadi dua pengerjaan, yaitu preemptif dan non-preemptif. Untuk non-preemptif yaitu pada saat dilakukannya proses tidak dapat diinterupsi atau didahului oleh proses lain. Seperti contohnya pada tabel di sini. Terdapat 4 buah proses, yaitu proses A, B, C, dan D. Dengan proses A waktu datang 0, waktu lamanya eksekusi 7. Pada proses B waktu datangnya pada 2 dan lama eksekusinya 4. Untuk proses C waktu datangnya 4, lama eksekusinya yaitu 1. Lalu untuk yang D waktu datangnya pada 5 dan lama eksekusinya yaitu 4. Kemudian kita buat Gantt chart-nya. Pada A kita kerjakan terlebih dahulu karena dia waktu datangnya paling awal yaitu 0. Sedangkan untuk lama eksekusinya yaitu 7 milidetik. Kita tuliskan A selama 7 detik. Kemudian pada saat sudah selama 7 detik, kita lihat proses apa saja yang sudah menunggu. Yaitu terdapat 3 proses, B, C, dan D. Karena mereka waktu datangnya yaitu pada detik kedua, 4, dan 5. Sedangkan proses A selesai pada detik ke-7, sehingga ketiga proses ini sudah menunggu. Kemudian kita kerjakan yang waktu eksekusinya paling cepat, yaitu C, selama 1 detik. Jadi kita tuliskan C dari detik ke-7 karena lama eksekusinya 1 detik, jadi akan selesai pada detik ke-8. Kemudian pada detik ke-8 kita lihat B dan D sudah sama-sama menunggu, yaitu dari detik kedua dan kelima. Kita lihat karena waktu lama eksekusinya sama, jadi kita kerjakan yang datang terlebih dahulu, yaitu proses B. Jadi kita tuliskan proses B selama 4 detik. Jadi dari detik ke-8 hingga ke-12. Kemudian yang terakhir yaitu proses D selama 4 detik juga lama eksekusinya, jadi dari detik ke-12 hingga detik ke-16. Kemudian kita hitung waktu tunggunya dari semuanya yaitu A, B, C, dan D. Cara menghitung waktu tunggu yaitu kita lihat dari sini waktu selesainya, kemudian kita kurangkan dengan waktu datang, lalu kemudian kita kurangkan lagi dengan waktu lamanya eksekusi. Jadi kita mulai dari yang A. Yang A kan waktunya pengerjaannya selama 7 detik, selesai pada detik ke-7. Kemudian kita kurangi waktu datangnya 0 dan kita kurangi lagi dengan lamanya eksekusi yaitu 7. Sehingga 7 dikurangi 0 dikurangi 7 sama dengan 0. Kemudian yang B kan selesai pada detik ke-12. Jadi 12 dikurangi waktu datangnya 2 dan lama eksekusinya 4.
12 dikurangi 4, 12 dikurangi 2, dan dikurangi 4, hasilnya 6. Kemudian pada proses C, kita lihat proses C selesai pada detik ke-8. Pada detik ke-8 kita kurangkan dengan waktu datang yaitu 4 dan lamanya eksekusi yaitu 1. Jadi 8 dikurangi 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Kemudian yang terakhir yaitu pada proses D selesai pada detik ke-16 dikurangi 5 dan dikurangi 4 yaitu hasilnya 7. Setelah itu kita untuk membuktikan apakah perhitungan kita benar atau salah, yaitu kita tinggal menjumlahkan di akhirnya, yaitu 6 ditambah 3 ditambah 7 kan hasilnya 16. Sama dengan waktu selesainya pada algoritma non-preemptive ini. Setelah itu kita hitung average-nya, rata-ratanya. Yaitu kita jumlahkan semuanya 0 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 7 dibagi. Karena terdapat 4 proses, jadi kita bagi 4. Jadi 16 kita bagi 4. Sama hasilnya yaitu 4 milidetik. Untuk rata-rata waktu tunggunya. Lalu kita menghitung turnaround time-nya atau waktu pengerjaannya. Yaitu dengan cara waktu tunggu tadi kita tambahkan dengan lamanya eksekusi. Seperti yang pertama yaitu pada A, waktu tunggunya 0 kita tambahkan dengan lamanya eksekusi 7, jadi sama dengan 7. Yang pada proses B 6 kita jumlahkan dengan 4, jadinya 10. Yang ketiga pada proses C 3 kita jumlahkan dengan 1 sama dengan 4. Dan yang pada proses D 7 kita jumlahkan dengan 4, 11. Setelah itu kita ambil rata-ratanya, yaitu seperti tadi kita jumlahkan semua dan kita bagi 4. Jadi hasilnya adalah 32 dibagi 4 atau 8 milidetik. Kemudian saat menggunakan metode preemptif. Perbedaan dengan metode non-preemptif yaitu jika menggunakan preemptif, proses dapat diinterupsi atau didahului dengan proses lain. Seperti contohnya ini. Proses A. Proses A kan lama eksekusinya 7 detik. Setelah kita kerjakan selama 2 detik, ternyata proses B sudah tiba karena proses B waktu datangnya yaitu pada detik kedua. Karena pada proses A 7 detik dikurangi 2 detik kan hasilnya lama eksekusinya masih tersisa 5. Sedangkan pada proses B tersisa 4. Jadi, karena proses B eksekusinya lebih cepat, kita kerjakan dulu yang proses B. Nah, kalau preemptif diperbolehkan seperti itu. Jadi kita kerjakan proses B. Setelah kita kerjakan selama 2 detik, lalu berhenti pada detik keempat, ternyata proses C sudah menunggu. Jadi terdapat 3 proses yang menunggu, yaitu proses A selama 5 detik, proses B yang awalnya 4 karena sudah dikerjakan 2 detik, sisa 2 detik, dan proses C selama 1 detik. Dari ketiga proses ini, kan proses C yang paling cepat pengerjaannya. Jadi kita dahulukan proses C. Proses C setelah dikerjakan selesai pada detik kelima. Pada detik kelima sudah terdapat proses D yang datang pada detik kelima dengan waktu pengerjaan selama 4 detik. Proses A selama 5 detik dan proses B selama 2 detik. Setelah itu kita lihat dari ketiga ini yang paling cepat pengerjaannya yaitu proses B karena sisa 2 detik. Jadi kita dahulukan lagi
proses B selama 2 detik, yaitu dari detik 5 hingga detik ke-7. Setelah itu tinggal tersisa 2, yaitu proses D dan proses A. Dengan proses D lama eksekusinya 4 detik dan proses A lama eksekusinya sisa 5 detik. Setelah itu proses D kita kerjakan dari detik 7 hingga detik 11. Setelah itu baru proses A yang terakhir dari detik 11 hingga detik ke-16. Setelah itu kita cari waktu tunggunya. Waktu tunggunya dari A, B, C, dan D. Yang pertama dari A, sama seperti tadi, yaitu waktu penyelesaiannya dikurangi waktu datangnya dan dikurangi lama eksekusinya. Pada proses A kan terdapat dua kali pengerjaan. Nah, ini kita ambil yang paling kanan atau pada saat prosesnya selesai. Seperti pada proses A kan selesainya pada detik ke-16, dikurangi waktu datangnya 0, dan dikurangi waktu eksekusinya 7, jadi hasilnya 9. Pada proses B juga kita ambil paling kanan atau pada saat prosesnya sudah selesai, yaitu proses B pada detik ke-7, dikurangi waktu datangnya 2, dikurangi lama eksekusinya 4, jadi hasilnya adalah 1. Kemudian pada proses C, sama, karena hanya terdapat 1 jadi lebih mudah, detik ke-5 dikurangi waktu datangnya 4, dikurangi lamanya eksekusinya 1, jadi hasilnya adalah 0. Kemudian pada proses D sama-sama juga hanya 1, jadi kita ambil detik 11, dikurangi waktu datangnya 5, dan lamanya eksekusi 4, sama dengan 2. Kemudian tinggal kita cari rata-rata waktu tunggunya, yaitu 9 ditambah 1 ditambah 2 dibagi 4. Karena terdapat 4 proses ya. Jadi 12 dibagi 4 yaitu 3 milidetik. Kemudian kita cari turnaround time-nya. Caranya sama seperti tadi. Kita mulai dari A, yaitu waktu tunggunya ditambah waktu lamanya eksekusi, yaitu 9 ditambah 7 sama dengan 16. Kemudian pada proses B, 1 ditambah 4 sama dengan 5. Pada proses C, 0 ditambah lamanya eksekusi 1 sama dengan 1. Dan pada proses D, 2 ditambah 4 sama dengan 6. Kemudian kita cari rata-ratanya dengan menjumlahkan keseluruhan, yaitu 16 ditambah 5 tambah 1 tambah 6 dibagi banyaknya proses, yaitu 4. Hasilnya 28 dibagi 4 sama dengan 7 milidetik. Jadi dari kedua metode ini, dari non-preemptif dan preemptif, sebenarnya dapat kita simpulkan bahwa preemptif ini lebih efektif lah, karena rata-rata waktu tunggu dan rata-rata runtime-nya lebih sedikit. Jika pada preemptif 4 milidetik dan 8 milidetik, pada preemptif hanya 3 detik dan 7 milidetik. Nah, kemudian yaitu contoh metode shortest job first pada kehidupan lah, implementasinya pada kehidupan. Yang pertama yaitu pemesanan makanan. Ketika pelanggan memesan makanan di restoran, kasir dapat menggunakan algoritma SJF untuk mengurutkan pesanan berdasarkan jumlah waktu yang diperlukan untuk menyiapkan makanan. Pesanan yang memerlukan waktu paling sedikit untuk dipersiapkan akan diberikan prioritas untuk diproses terlebih dahulu. Yang kedua contohnya yaitu proyek manajemen. Algoritma SJF dapat digunakan dalam manajemen proyek untuk mengurutkan tugas berdasarkan waktu penyelesaian yang diestimasi. Tugas yang diperkirakan memerlukan waktu paling sedikit untuk diselesaikan akan dijadwalkan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga yaitu sistem operasi. Algoritma SJF dapat digunakan dalam sistem operasi untuk mengalokasikan sumber daya komputer seperti CPU. Proses yang membutuhkan waktu paling sedikit untuk menyelesaikan tugas akan diberikan prioritas untuk menggunakan sumber daya CPU.
Kemudian yang keempat yaitu pemrosesan data. Algoritma SJF juga dapat digunakan dalam pemrosesan data, seperti pengurutan dan pencarian data. Data yang memerlukan waktu paling sedikit untuk diproses akan diurutkan atau dicari terlebih dahulu. Kemudian contoh yang terakhir yang saya berikan yaitu antrian. Algoritma SJF dapat digunakan dalam mengatur antrian, seperti di tempat parkir. Kendaraan yang memerlukan waktu paling sedikit untuk parkir akan diberikan prioritas untuk memasuki tempat parkir terlebih dahulu. Jadi, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.